Nah, tadi yang seperti aku bilang, di mana ada 3 jenis jenjang karir gitu, di mana karir awal, di mana sosmed spesialis itu masih awal. Atasnya apa? Sosmed strategis. Sosmed strategis. Jadi sosmed spesialis naik, tapi sebelum itu sosmed spesialis itu bisa agak mecah dulu. Oke. Tapi bukan ke atas, tapi menyamping ya. Apa contohnya? Karir awal, karir lanjutan, dan karir puncak. Oke. Nah, awal, tengah, dan Nah, puncak. menarik nih. Gue juga pengen tahu soalnya. Tapi sebelum Jujur ke pengen tahu. atas ya, Ya, kan mulainya dulu gimana? mulainya dulu. Nah, Cara mulainya, misalnya fresh graduate Gen Iya. Z yang ingin menjadi sosial media spesialis. Itu ya guys ya, berarti tahapan awal tadi 3 step ya mungkin Iya, ya. 3 step. 3 step untuk menjadi sosial media spesialis. Betul. Nah, bagi kalian yang pengen kayak, gue pengen jadi sosial media spesialis tapi kayaknya gue harus belajar ini dulu. Cobain dulu aja. And action. Hello, welcome to MSR Academy. Kita belum tahu judulnya apa atau mungkin nama podcast ini apa. Mungkin kalau kalian punya rekomendasi boleh banget. Jadi kita balik lagi bersama saya Danan sebagai host di sini, host magang di MSR dan narasumber atau mungkin utama kita siapa lagi selain bukan Kean. Halo. Nah, ini di teman ngobrol Danan ya di podcast kali ini nih. Betul. Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang kayaknya kita ngebahas apa kita tanya ChatGPT dulu kali ya. Boleh. Jadi gini, sebenarnya kita itu mau ngebahas soal karir sosmed ya. Oke. Nah, mungkin kita coba tanya ChatGPT. Nah, ini. Karena jarang ya podcast yang nanya-nanya sama ChatGPT nih. Ya. Kita coba kira-kira enaknya soal karir sosmed ya. Sebenarnya tetap sesuai judul ya, di mana karir sosmed itu seperti Halo apa. bro. Ada apa nih bro? Gua mau bahas tentang podcast karir sosmed. Lu punya ide topik nggak? Tuh. Beberapa ide topik untuk podcast tentang karir di sosmed bisa jadi. 1. Memulai karir di media sosial. Diskusikan langkah-langkah awal yang perlu diambil, skill yang harus dipelajari, dan cara membangun portofolio. 2. Tren media sosial yang perlu diketahui. Bahas tren terbaru dalam media sosial dan bagaimana itu mempengaruhi karir, plus cara untuk memanfaatkan tren tersebut. 3. Strategi membangun personal branding. Bagaimana seseorang bisa menggunakan media sosial untuk membangun merek pribadi yang kuat. 4. Kisah sukses dari profesional media sosial. Undang tamu yang sukses di bidang ini untuk berbagi pengalaman dan tips. 5. Membedah berbagai peran di industri sosial media. Jelasin berbagai posisi yang ada seperti content creator, social media manager, dan influencer, serta tanggung jawab. Menghadapi tantangan dalam karir sosmed. Diskusikan tantangan yang Kayaknya perlu cukup dihadapi. kali ya. Nah, Oke. Nah, ya, itu kita udah kebayang lah ya. itu tadi tuh namanya AI. AI, Bagi ya. kalian yang belum tahu itu AI dari ChatGPT. Jadi Iya. kita bisa komunikasi langsung sama AI-nya Ya, asal dan itu promptnya. termasuk skill yang anak sosmed harus bisa Betul. menggunakan AI. Menggunakan Karena AI. AI itu bukan sesuatu yang dimusuhi ya, tapi betul. dipakai gitu. Bahkan jujur ya, aku pun sebagai strategis ya dalam manfaatkan copywriter ataupun eksplorasi dibantu AI. Memang nggak mentah-mentah ya. Ya. AI ngomong apa, oke. Kayak tadi contoh, tadi si ChatGPT-nya bilang kan membahas soal tren. Nah, di mana tren sosmed kan udah kita bahas di Udah kita bahas next ya. Jadi tadi. mungkin itu nggak kita bahas, tapi Betul. yang jadi fokus kita adalah perkembangan bukan perkembangan ya, karir ya. Karir di bidang sosmed dan gimana cara untuk berkembang. Betul. Karena kita tahu ini di mana kalau kita karir di sosmed itu biasanya identik sama palu gada. Ini banyak banget di LinkedIn, di TikTok gitu ya. Terutama anak sosmed ini apa? Sosmed spesialis kan, spesifiknya gitu ya. Palu gada, ngerjain ini, ngerjain itu. Dan ini harus kita luruskan gitu. Oke, mungkin nanti kita akan bahas nih gimana cara buat kamu yang mungkin baru mulai gitu ya. Sebagai sosmed spesialis atau mau mulai gimana mulainya, tapi juga habis itu tuh apa? Karena kalau
kita lihat sosmed spesialis itu bukan karir puncak loh ya. Karena itu kan masih palu gada, Ya, ngerjain apa betul. aja. Dimana kan kalau semakin bagus kan berarti dia semakin spesifik. Nah nanti akan kita bahas nih, karirnya ke atas gimana. Karena jarang nih yang Oke, ngebahas, gimana cara jadi sosmed spesialis. Oke banyak, tapi banyak. gimana karirnya setelah What jadi next sosmed ya? spesialis. Nah nextnya apa? Nah itu. Oke, ini menarik nih. Ini pembahasan menarik bagi kalian nih yang udah jadi atau mungkin masih ingin menjadi sosial media spesialis dan nextnya aku jadi apa ya setelah jadi sosial media spesialis. Nah, Iya. mungkin bisa dibahas di sini. Hmm. Peluangnya juga cukup besar untuk kedepannya. Jadi Iya. kita simak lah ya. Siapin catatannya, bukunya, dan pulpennya. Betul. Atau mungkin kalau pakai tablet, siapin Apple Pencil ya. Iya. Nah sebelumnya kita introduce dulu lah background kita gitu ya. Oke. Kalau Mas Anan kan berarti sebagai ya waktu itu kan Wiseprot ya, di mana kan ada PH dan ada agensi juga gitu. Pasti sempat pernah punya sosmed spesialis gitu ya. Punya dong. Nah ini coba kita tanya ya, tugasnya ngapain kalau di Mas Danan? Sosmed spesialis. Sebenarnya sosial media spesialis tuh setiap tugasnya mungkin dasarnya hampir sama ya, fundamentalnya. Cuman kalau di setiap implementasi kepada perusahaan itu kadang berbeda-beda. Nggak tahu sih. Cuma kalau di gua dulu sosial media spesialisnya di agensi lebih ke kayak admin Oke, admin. posting. Ini secara random aja misalnya jawabannya tidak mengurut. Lalu juga ada nge-analitik. Oke. Analitik reference konten gitu. Kayak kira-kira butuhnya apa atau enggak, kompetitornya seperti apa atau enggak, tren sosmednya seperti apa. Lalu juga ada ketiga tuh di kita lebih ke bank konten. Jadi cari referensi, masukin ke bank konten atau mungkin konten yang akan kita produce lah. Kurang lebih kayak gitu sih kalau di gua gitu. Karena di kita juga ada copywriting, kemarin ada desain grafik, ada juga admin sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau di Nakama atau Nakama Aquatics role-nya seperti apa tuh? Nah, jujur ya, kalau dulu aku tipikal yang sangat bertentangan ya kalau generalis gitu ya. Ini jujur aja ya buat teman-teman yang mungkin ngerasa ini kok pada palu gada gitu role-nya. Nah, dulu aku juga menentang seperti itu, tapi lama-lama aku jadi yakin gitu. Kenapa kok memang itu perlu gitu. Oke. Dulu Nakama Creative Lab di awal ya itu nggak ada sosmed spesialis. Jadi sangat spesifik, copywriter, kemudian ada lebih tepatnya sosmed officer ya, yang pure upload doang gitu ya. Kemudian ada yang khusus untuk editing visual spesialisnya. Lalu ada yang khusus namanya content planner. Jadi kalau sekarang kan yang ngeplan kan juga termasuk sosmed spesialis ya. Kalau dulu dari aku ada sendiri gitu content planner. Tapi makin ke sini aku sadar bahwa dulu aku kan menganggap bahwa dipisah-pisah itu supaya bisa efektif dan mendalam gitu kan, kayak mendalami gitu. Tapi kalau dari pembelajaran dan pengalamanku memang belum bisa gitu. Ya terlepas dari karena culture, mindset gitu ya. Yang memang ya bisa dibilang bukan buruk atau lebih rendah ya, tapi lebih ke berbeda aja mindsetnya antara Indonesia dengan China, dengan Amerika gitu. Ketika mungkin diberi mandat yang spesifik, mungkin menggali, mempelajari, mengeksplor lebih dalam lagi. Itu lebih ke perbedaan. Sehingga apa? Sehingga semakin ke sini aku akhirnya adalah sosmed spesialis. Gitu. Yang memang lebih palu gada tapi memang lebih dibantu lainnya juga. Jadi palu gada nih sosmed spesialis, tapi ada 2 atau 3 gitu. Jadi bisa saling membantu gitu berdasarkan masing-masing orang gitu. Diskusi lah ya. Role-nya betul. Jadi tandem lah seperti itu. Kalau di Nakama. Oke, menarik nih. Ya balik lagi ya, setiap perusahaan punya kebutuhannya beda-beda. Kebutuhan atau KPI atau mungkin SOP-nya juga gitu, tergantung. Tapi untuk sosial media spesialis sekarang banyak yang bilang palu gada. Ya emang mungkin itu step awalnya ya. Iya, karena itu karir ya nih banyak yang salah kaprah. Sosmed spesialis itu bukan karir puncak. Ya, Ya mohon maaf itu masih staff gitu atau masih ya timnya lah awal gitu, lah ya. awal gitu.
beda lagi nanti akan kita bahas di akhir. Makanya nonton sampai habis nih ya. Karir awal, karir lanjutan, dan karir puncak. Oke. Nah, awal, tengah, dan Nah, puncak. menarik nih. Gue juga pengen tahu soalnya. Tapi sebelum Jujur, ke belum tahu. atas ya, Ya. kan mulainya dulu gimana? Mulainya Nah, dulu. Cara mulainya, misalnya fresh graduate, Gen Iya. Z yang ingin menjadi sosial media spesialis. ataupun mungkin masih kuliah gitu ya, mungkin Ya. wondering, wah kayaknya bagus nih jadi spesialis gitu ya. Bisa mulai, bisa. Bisa banget. sebenarnya. Sedini mungkin juga bisa. Oke, nah Nah, gimana tuh caranya Mas gimana? Oke, step awalnya? by step ya. Nah, Satu, aku kasih langkah yang praktikal aja ya, Oke. nggak kayak wah aku banyak teori sebagainya. Dan Singkat ini lah, berdasarkan singkat ya. pengalaman. Betul. Pengalaman adalah kamu coba bikin konten, langsung bikin konten. Tapi nggak bisa karena ada YouTube, belajar gitu. Apa? Nggak bisa apa? Copywriting, belajar. Maksudnya minimal mungkin caption gitu ya. Nggak bisa bicara. Coba ini dulu, mungkin bisa dubbing dulu atau apa. Kemudian nggak bisa ngedit. Sekarang CapCut ada, ya Canva ada, gitu kan. Betul. Mungkin ada aplikasi-aplikasi lainnya Gratis gitu ya, lagi yang ya. mungkin gratis dan gampang, banyak gitu ya. Coba belajar. Belajar bikin konten. Karena gini, dari aku kan sebenarnya nggak ujuk-ujuk handle brand ya. Iya. Dari aku itu awalnya bikin konten untuk aku sendiri karena aku sukanya ikan. Mungkin teman-teman bisa cek aja Nakama Aquatics namanya. Itu sebuah media ikan atau ya aku bikin konten ikan gitu ya. Ngontenin ikan. Bayangin, aku ngevlog bareng ikan yang nggak bisa ngomong. Otomatis kan aku harus ini kan mendescribe Iya, gitu kan. betul. Wah, ikannya ini bla bla bla. Entah makannya apa. Tiba-tiba aku ngomongin ini asalnya dari mana. Wah, ini ditangkepin di alam liarnya bla bla bla. Akhirnya aku terbiasa untuk ngomong, bahkan kalau dulu jujur ya aku tuh tipikal yang dulu introvert dan juga quote unquote nggak bisa ngomong. Iya. Nggak bisa bukan berarti nggak bisa bersuara bukan ya, tapi susah lah ngomong Public gitu, speaking public ya, speaking-nya. Tapi sekarang malah ketika konten, malah kelebihan biasanya videographer, bentar ini udah kelebihan gitu ya. Offset Offside, bro. udah offside malah. Karena saking kemana-mana gitu. Oke. Dan itu nggak bisa didapatkan kalau teman-teman nggak konten gitu. Lah terus planning gimana? Planning, bayangkan teman-teman aku ya bikin konten tiap hari, bikin ikan, konten tentang ikan spesifik loh. Bukan hewan peliharaan atau hewan random ya, Iya. ikan. Nah itu, Oke, kalau menarik. orang nggak terasah gitu ya, dengan justru niche ya kita. Mungkin kalau nggak tahu niche, bidang lah, bidang spesifiknya ya. Udah bidang spesifik terus dikuliknya apa lagi gitu kan. Kalau di aku ya alhamdulillah tahu nih, entah dari tips triknya, berita, kemudian meng-highlight sosok, kemudian ada kejadian, sejarah, tips makan dan sebagainya, cara memelihara, itu banyak. Maksudnya karena udah terlatih. Dulu tetap nge-stuck kok. Jadi buat teman-teman yang nge-stuck ide konten, Wajar. aku paham ya. Wajar. Tapi nggak apa, itu justru jadi awalan. Tapi juga bukan berarti jadi alasan ya. Tetap diusahakan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman mulai aja dari bikin konten. Bikin konten sendiri, gini, paling gampang teman-teman sukanya apa deh? Contoh kalau Mas Dadan suka di bidang apa? Mungkin musik atau film atau apa? Film pasti. Film. Nah, contoh nih ya, Mas Dadan ini sebagai mewakili audiens lah gitu ya, yang baru mulai nih. Suka apa tadi? Film. Udah start aja, suka filmnya apa? Film barat gitu. Atau film ya horror. Film horor. Nah, ya, ataupun sebenarnya mungkin anggaplah film ya. Teman-teman bikin, sekarang kan gampang ya bikin akun sosmed, IG, TikTok silahkan. Mau yang mana. Bikin konten. Kenapa nggak aku sarankan akun pribadi? Karena mungkin ada barrier lebih tinggi lagi, kenapa? Mungkin malu sama temennya sebagainya. Jadi ya udahlah bikin akun terpisah aja ya. Lalu bikin yang sesuai bidang teman-teman. Kalau dalam ini tadi film ya. Di mana bikin film bebas mau beritanya, kemudian mungkin ada bikin konten POV ketika film ataupun review film mungkin gitu ya. Ala-ala mungkin nggak usah jago-jago, mungkin dari sisi ceritanya, dari apa, bebas gitu. Formatnya gimana? Terserah senyamannya teman-teman dulu aja deh. Misalkan karosel, boleh. Video langsung mungkin memang lebih suka video, boleh juga. Ini FYI ya teman-teman. Aku itu dulu bikin Nakama Aquatics dari single image dulu. Jadi single post juga. Single image gitu kan, dimana cuman gambar terus caption doang. Udah itu. Lalu lama-lama jadi kayak dulu itu ada, tahu Wow Fakta nggak yang biru? Itu ya Wow Fakta ya. Nah, biru itu ada visual, copy di visualnya. Dari situ mulai belajar gimana caranya nggak kepanjangan. Nah, kemudian di zamannya karosel,
Ya. Nah, itu mulai belajar sama storytelling. Ya kan, bagaimana merangkai sebuah cerita gitu kan. Ya. Cerita ikannya cerita gimana? Mungkin dari sisi sejarah, dari sisi kejadian dulu gimana, flashback dan lain-lain. Lalu mulai yang namanya ke YouTube dubbing. Dari situ mulai belajar suara. Suara. Nah, mungkin kalau sekarang kelihatannya wah enak ya udah bisa dubbing ya. Ikan ini bisa tumbuh hingga 5 meter. Tapi kamu tahu nggak? Nah, itu kan enak ya. Tapi dulu Ya, ya, ya. aku tipikal yang juga susah lah kayak terus mungkin kalau dulu itu sempat dihujat netizen tuh kayak ini apa sih dubbing tapi kumur-kumur gitu. Kayak gue ya. Iya kayak tutup. Awal-awal. Nah, awal nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi apa yang aku lakukan? Nah, itu kan berarti kan solusi. Solusinya apa? Dulu ada apa? Salon sarjana. Calon Calon sarjana. sarjana itu. Channel YouTube. Mungkin teman-teman tahu juga ya. Nah, itu aku sampai niruin persis gitu. Si calon sarjana misalnya ada video tentang cacing besar Alaska ini hidup di. Nah, aku benar-benar tiru tuh. Cacing Alaska. Nah, nada naik turunnya aku persisin gitu. Oh, oke. Cacing ini, cacing ini, cacing ini. Nah, jadi benar-benar persis. Diikutin. Nah, walaupun mungkin nggak bisa persis, tapi akhirnya nanti akan nemu spot yang jadi ciri khasnya. Oke. Jadi nggak apa, coba tiru sampai mentok, nanti akan, oh nggak sadar nih bahwa ini sudah jadi ciri khas sendiri. Oh, oke, oke. Contohnya apa? Meskipun aku niru, karena aku dari Jawa jadi kayak agak medok. Dan awalnya mungkin aku sempat agak minder, tapi bentar, medok kan berarti ciri khas ya udah. Akhirnya teman-teman ataupun audiens gitu ya ketika ngelihat audiens gitu ya. Akhirnya ketika audiens itu udah ngeliat videoku gitu ya. Itu udah paham, oh ini suaranya kayak nih nakama nih gitu, nakama aquatics udah akhirnya jadi ciri khas tersendiri Oh, gitu. oke. Jadi balik lagi di mana hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman adalah bikin konten. Termasuk analytics, itu juga termasuk. Teman-teman nanti akan merasakan, wah kok udah bikin konten kok viewsnya jeblok ya atau ini. Nah dari situlah mulai kemampuan analytics atau evaluasi teman-teman diuji gitu kan. Kira-kira bisa nggak nih? Apa yang salah nih? Kira-kira? Apa yang perlu diimprove? Oke. Jadi dengan teman-teman bikin konten sendiri, teman-teman akan terbiasa. Mulai dari ujung, riset. Nah jangan lupa tadi ada riset juga. Kira-kira ikan yang, termasuk waktu itu ikan yang diangkat di konten itu nggak sembarangan. Kita tahu misalkan waktu itu kalau di zamanku, ikan predator itu naik. Ketimbang ikan yang biasa kayak ikan koki, Ikan ikan apa, gelembung. gelembung yang enggak ini, Iya, iya. itu biasa gitu. Tapi begitu ikan yang sangar-sangar itu naik. Nah itu kan berarti jadi insight kan, oh berarti ini. Jadi terbiasa by data. Nah itu terlatih tuh teman-teman. Jadi teman-teman ketika bikin konten langsung, ya itu dari ujung ke ujung, riset, strategi planning, ya copywriting, kemudian ya desain, editing. Aku juga bukan tipikal yang jago banget kok desain, cukup bisa aja gitu ya. Oke. Lalu upload sampai evaluasi analitik gitu. Jadi hal yang dilakukan pertama adalah bikin konten secara langsung untuk teman-teman sendiri gitu. Lalu yang kedua nih. Nah, yang kedua apa yang perlu dilakukan? Teman-teman pelajari basic skill dari sosmed spesialis. Tadi kan udah ibaratnya gini. Kalau tadi itu kenapa aku langsung minta untuk bikin konten? Itu ibarat teman-teman nggak bisa renang, aku suruh untuk nyebur langsung. Paksa. Iya, udah nyebur aja gitu. Akan tahu rasanya tenggelam. Tapi nanti di step kedua adalah bagaimana cara renang yang baik. Survive. Awalnya yang penting nggak tenggelam dulu. Tapi kan nggak mungkin asal kan. Jadi setelah nggak tenggelam, pokoknya bisa gitu ya. Baru gimana cara berenang yang baik. Nah, mungkin yang lebih efisien gitu, entah gaya apa sih, katak atau gaya apa lah. Gitu-gitu ya. Jadi yang lebih ada tekniknya lah. Belajar di mana? Banyak lah, kita di YouTube bisa gitu ya, di TikTok banyak lah ya, di TikTok banyak. Tutorial ataupun mungkin secara fundamentalnya gitu kan. Kebetulan aku di Nakama Creative Lab juga sering share fundamental terkait sosmed, termasuk di MSTR juga kita bahas gitu ya. Pasti. Itu kemudian setelah teman-teman belajar tekniknya, teman-teman mulai masuk ke realnya gitu ya. Maksudnya yang memang diperuntukkan untuk bisnis. Karena teman-teman konteksnya ini untuk bisnis ya, perusahaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa magang ya. Gratis aja dulu, maksudnya magang secara cuma-cuma gitu ya. Ataupun low wage ya, atau gaji rendah nggak apa-apa. Kan
magang gitu ya, ambil ilmunya lalu secara pilihnya sih aku prefer atau sarankan di agensi. Kenapa di agensi? Terlepas mungkin aku di agensi juga ya, tapi poinnya gini, agensi itu kliennya tiba-tiba bisa A, B, C, D gitu. Jadi nggak nge-stuck gitu. Cepet ya. Cepet dan pace-nya cepet. Mungkin awal teman-teman kayak kewalahan ya. Tapi nggak masalah kan teman-teman quote unquote magang. Jadi ya mungkin masih agak bisa dimaklumi oleh senior housemate-nya itu gitu ya. Di tim teman-teman gitu ya. Teman-teman mungkin bisa belajar mungkin dapat klien fashion, brand fashion. Oh gimana nih? Teman-teman bisa belajar mungkin dari yang senior gitu. Tiba-tiba dapat F&B, dapat D2B, dapat mungkin yang elektronik apa gitu ya. Properti gitu kan. Akan dapat banyak insight ketimbang mungkin di satu perusahaan aja. Untuk awal ya sekali lagi ya. Ini bisa juga baik magang ataupun mungkin memang full time nggak masalah. Pokoknya saran aku di agensi. Nah, kemudian kalau udah di agensi baru silakan teman-teman memilih ujungnya mau kemana. Misalkan mau ke BUMN mungkin bisa langsung switch gitu ya. Terus mungkin mau ke apa? Mungkin brand bukan bukan agensi tapi brand mungkin fashion atau apa yang memang lagi nyari sosmed spesialis bisa ke sana gitu. Jadi kalau secara mulainya simple dari 3 itu. Ya, pertama langsung bikin konten ya. Yang kedua pelajari tekniknya ya, fundamentalnya karena tadi udah nyemplung nih ya, udah ini. Kemudian yang ketiga baru tuh kalau analogi yang tadi habis nyemplung, tenggelam, tahu cara ininya, tekniknya, habis itu ya setelah itu baru ikut lomba, lomba atau nyemplung di memang realnya gitu. Untuk ya langkah mulainya lah. Untuk memulai menjadi sosial media Betul. spesialis. Nah, karena banyak banget yang bilang, oh kalau jadi sosmed spesialis itu pelajari ini, itu. Kan kayak banyak ya, copywriting, apalagi mungkin apa soal editing mungkin a little bit, terus pelajari algoritmanya, pelajari analytics. Kayaknya pusing gak sih mungkin kalau orang dikasih. Tapi kalau disuruh nyemplung dulu, nih. Biar tahu kan. Biar tahu. Oh ternyata, nah ibarat ya tadi kayak renang gitu ya. Oh ini tangannya harus ini berapa derajat gitu kan. Mungkin ini terus agak orang bingung kayak nggak kebayang juga mungkin ya apa gitu ya. Tapi begitu suruh nyemplung, nih bikin sendiri tuh. Oh gini rasanya. Oh tahu nih pokoknya kalau supaya nggak tenggelam pokoknya inilah mungkin. Nah kayak gitu. Jadi kalau daftar skillnya sih, oke mungkin aku coba sebutin ya daftar skillnya. Pertama riset, planning, strategi, kemudian ada copywriting, kemudian basic visual ya seperti basic design, basic editing, kemudian latihan scheduling ya, planning, kemudian kreatif mencari ide kontennya, kemudian skill untuk komunikasi ini penting ya, bagaimana kita menjelaskan ide kita gitu ya. Lalu juga evaluasi atau skill untuk menganalisis ya. Dan yang terakhir adalah basic dari marketing. Basic dari marketing. Nah, itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat tuh banyak loh yang nggak ngerti marketing. Sesimpel gini deh, basic marketing salah satunya apa? Kita namanya marketing kan berarti untuk audiens kan. Betul. Mungkin Mas Anan sempat ngeliat juga sosmed spesialis yang tidak membuat konten ataupun merancang planning yang nggak sesuai audiensnya. Iya. Nah, itu banyak. Misalkan contoh, waktu itu aku sempat lihat di mana gitu ya. Jadi ada brand dia perusahaan konsultan pajak tapi misalkan bikinnya kripto gitu. Kayak kok nggak nyambung gitu ya. Ataupun waktu itu ada dia kerja di perusahaan makanan tapi dia bahasnya yang lain gitu. Kok nggak nyambung gitu. Jadi kan ini paham nggak sih gitu soal target audience gitu. Oke. Itu ya guys ya, berarti tahapan awal tadi 3 step ya mungkin ya. 3 step. 3 step untuk menjadi sosial media spesialis. Betul. Nah, bagi kalian yang pengen kayak, gue pengen jadi sosial media spesialis tapi kayaknya gue harus belajar ini dulu. Cobain dulu aja. Iya, coba bikin konten. Cobain dulu aja. Ketika kalian udah nyoba, kayaknya gue harus improve di sini. Kayaknya gue harus improve di copywriting. Kayaknya gue harus improve di mungkin memanage waktunya atau apanya kan itu. Teori penting, tapi sambil praktek gitu. Jadi kayak gini. Jangan kayak gue pengen jadi social media specialist kayak takut ini. Itu udah mental yang apalagi ataupun sebaliknya mungkin berani. Ya. Oke, lamar jebret full time bahkan.
Tapi begitu ini kamu bisa apa gitu. Ya nggak tahu ataupun mungkin bikin konten spontan Ya. gitu ya atau apa. Nah, itu kan juga ya rugi di sisi perusahaannya juga kan kayak gitu. Gitu. Ya intinya masih bisa lah. Mm-mm. Pasti bisa dan masih bisa sekali. Nah, Lagi untuk zaman sekarang digitalisasi bener gak sih? ya betul secara penting lah gitu. Dan Nah, itu kan tadi secara skillnya ya. betul. Kalau secara hal apa yang perlu didalami, nah itu ada namanya segitiga. Teman-teman pelajari dari atasnya baru ke bawah. Oke, apa tuh? Nah, Satu. biasanya gini, apa yang biasanya banyak dicari orang ketika mau belajar terkait sosmed atau jadi sosmed spesialis? Apa biasanya? Toolsnya kan. Toolsnya apa nih gitu kan? bener. Padahal tools itu dipelajari ketiga. Yang pertama apa? Mindset. Si Nah, otak bro. Nah itu. Ya kalau aku lihat Ada itu, apa? nah kalau aku lihat itu ada orang gitu ya, di mana dia itu bikin, di mana perusahaannya kan misalkan katakanlah perusahaan apa gitu, tapi bikin konten yang lain gitu. Jadi itu kan nggak terlalu nyambung gitu. Jadi itu harus diperhatikan lagi gitu, di mana kita bikin konten itu sesuai audiens kita. Apa ya? Waktu itu aku kasih contoh. Misalkan kita bikin konten, oh ini perlengkapan bayi. Nah ini cukup tricky nih. Perlengkapan bayi. Penggunanya siapa? Bayinya kan. Tapi marketnya apakah yang beli bayi? Kan enggak ya. Betul. Ibu-ibu. Nah inilah skill market atau mindset marketing seorang sosmed spesialis diuji. Kira-kira bikin kontennya seperti apa? Apakah dari POV si mamanya, atau POV dari si bayinya, atau POV dari si pembuat brandnya? Jawaban yang jelas nggak mungkin adalah POV si pembuat brandnya. Iya betul. Ya kan kita marketing buat, ya kalau mungkin milih antara bayi atau si mamanya ya mungkin masih wajar ya karena antara dua itu gitu kan. Antara user dan decision maker. Tapi kalau POV sendiri gitu kan, ya nggak inilah gitu kan. Nggak nyambung. Bahkan yang paling sering juga adalah kan gampang ikut tren gitu kan. Nah itu, tapi trennya cocok nggak? Nah Iya. itu. Sempat Taunya- ngeliat juga kan mungkin sosmed spesialis yang wah pokoknya asal ikut tren gitu. Misalnya brand, contoh brand bayi, tapi Iya. ngikutin trennya setboard kan kayak gitu. Nah itu, Kan kalaupun viral ya mungkin bisa aja viral gitu iya, ya. tapi Tapi kayak nyambung. value dan sense itu apa ya? Nah itu dia betul. Nggak nyambung Kurang lah lah, gitu. kurang. Cuman kalau snack di setboard itu kayaknya baru bisa. Iya, nah itu. Terus apalagi misalkan soal tadi balik lagi ke segitiga tadi ya. Pertama yang dipelajari soal mindset gitu ya. Otak. Nah, apalagi selain audiens selain audiens apalagi kita tahu marketing itu kan ada contohnya soal komunikasi dalam marketing ya, apakah dari produknya, fiturnya gitu ya, apakah dari behavior penggunanya ataupun jadi siapa. Nah, itu juga jadi salah satu mindsetnya. Lalu apalagi misalkan marketing untuk produk yang murah sama yang mahal itu jelas beda ya kan. Untuk yang murah mungkin ditonjolkan apanya, yang mahal jelas bukan harganya, bukan value. Jadi basic mindset. Terus yang kedua, nah ini setelah mindset, framework. Nah, jadi oke tahu nih audiensnya. Tapi kalau framework itu semacam apa? Cara atau kerangka. Kalau caranya salah, mau mindset kita benar pun oke kita harus benar nih audiens centric gitu kan. Bener-bener targetnya itu audiens gitu kan. Tapi kalau caranya salah gitu dalam membuat mungkin konten pilarnya, captionnya, copywritingnya, ataupun dalam membuat planningnya, caranya salah, nggak tepat, bisa keliru juga gitu. Setuju. Ya ibarat kalau kita misalkan, ini kalau dianalogikan ya, oke kita tahu nih kita harus berbakti sama orang tua. Tapi kalau kita nggak tahu caranya, yang ada kan mungkin salah gitu ya. Mungkin maksudnya benar tapi caranya salah. Nah itu salah satu pepatahnya gitu, dimana maksudnya benar tapi caranya salah. Nah, jadi pastikan frameworknya itu benar juga gitu. Dan ya di MSR itu kita udah kasih tahu juga ya frameworknya secara lengkap. Dan yang ketiga apa? Tools. Nah, baru itu tools. Sebutlah tools apa? Kalau yang Mas dan pernah gunakan untuk sosmed. Pakai Asana, atau mungkin Trello tuh atau aku mungkin juga ClickUp itu di luar gitu kan, atau juga Notion Notion free ya itu ya juga.
Nah, ataupun Banyak lah. banyak lah gitu, Ya. ataupun tools-tools yang kayak AI ya, mungkin ChatGPT yang tadi kita pakai ya, itu juga sebenarnya salah satu skill juga dan itu Skill. penting. Nah, jadi cuman memang di layer ketiga gitu. Jadi kalau dirangkum lagi tadi ada mindset Mindset, otak, ya, kemudian caranya ya, framework, dan toolsnya. tools ya. Oke. Nah itulah. Nah mungkin itu beberapa step atau mungkin beberapa eh, kewajiban di sosial media spesialis lah ya. Nah ini afternya sosial media spesialis itu apa sih? Oke, misalkan udah jadi nih, oke Ya jebret kita udah misalnya menjalani keseharian ya. si A ini udah jadi sosial media spesialis dan gue pengen next step lagi nih apa nih? Oke, Gitu. ya misalkan teman-teman udah jadi sosmed spesialis terus harus ngapain nextnya. Nah tadi yang seperti aku bilang, di mana ada 3 jenis jenjang karir gitu, di mana karir awal, di mana sosmed spesialis itu masih awal. Atasnya apa? Sosmed strategis. Sosmed strategis. Jadi sosmed spesialis naik, tapi sebelum itu sosmed spesialis itu bisa agak mecah dulu. Oke. Tapi bukan ke atas, tapi menyamping ya. Apa contohnya? Kalau misalnya sosmed kan banyak ya, maksudnya contoh kalau fokus ke KOL-nya, kita tahu ya ada KOL, berarti KOL spesialis. Kalau mau lebih ke tadi bikin kontennya, berarti ke konten kreator, ya kan. Kalau misalkan mau fokus ke mungkin live streaming, mungkin bisa jadi host live, gitu ya. Jadi mau kemana? Melebarnya ke kanan kiri Nah, gitu ya. ataupun ini performance marketer yang memang ngurusin ads, Bisa. ya itu apa? Juga diperlukan gitu ya. Kalau memang teman-teman pengen ke sana, bukan diperlukan ya, bisa jadi opsi gitu ya, bisa jadi opsi ke performance marketing. Oke, itu kalau ke samping. Kalau ke atas gimana? Sosmed spesialis ke strategis. Strategis. Simpelnya gini, habis teman-teman terlalu gada, kalau strategis itu lebih mikir, evaluasi, dan memang agak jarang eksekusi. Jadi nanti ada yang bantu, teman-teman lebih ke mikirnya. Jadi seperti evaluasi apa yang harus dibikin, lalu risetnya, ya kemudian dari sisi penyusunan strategi termasuk konten pilar, planning, analisis kompetitor gitu ya. Ini cocok nggak? Kemudian langkahnya mau kemana? Oke. Nah, ini Oke. ada yang jualan. Jadi lapar nih, Jadi lapar nih kayaknya. Lanjut. Lanjut. Nah, terus kita tadi sampai mana? Oh ini strategis ya, Ya, ngapain? strategis. Intinya lebih mikir. Ya. Tapi uniknya, meskipun lebih spesifik ya, lebih ke mikir doang, gajinya pasti lebih tinggi. Karena kan Oke, strategis. Betul. Dan itu wajar karena teman-teman akan menjadi otak dari aktivitas yang dilakukan brand. Contoh, sebutlah misalkan apa, brand yang lagi ramai itu misalkan Aerostreet. Contoh teman-teman jadi sosmed strategis Strategisnya. dari Aerostreet. Teman-teman berarti akan jadi otak dari Aerostreet tuh mau melangkah seperti apa di sosmed. Wah mungkin keren ya, tapi itu juga pasti menjadi tanggung jawab yang besar juga gitu. Oke, tadi setelah tadi dari sosmed strategis naik lagi ke head of social media namanya atau Head. sosmed lead. Oke. Jadi kalau tadi lebih ke mikir, nah sekarang mikir dan kita memimpin tim. Gitu. Banyak tuh ya. Timnya. Kalau banyaknya berapa tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Bisa 2, 3, 5 bahkan gitu ya. Termasuk mungkin nge-lead seteknis-teknisnya mungkin ada di sosmed kan mungkin ada host live gitu ya. Mungkin ada talent gitu ya. Dia akan nge-lead itu. Gitu kan. Jadi ada juga yang sosmed lead itu sebagai strategis juga. Ini again balik lagi ke masing-masing ya. Ataupun sosmed manager. Intinya mah sebagai pemimpin tim sosmednya lah. Mau apapun namanya. Lead sosmed, sosmed lead, head of social media. Kebetulan aku pernah magang di Aruna. Salah satu startup perikanan yang terbesar juga. Itu mereka namanya kalau nggak salah sosmed lead. Sosmed lead. Nah, kemudian aku juga kenal salah satu brand UMKM juga yang di TikTok cukup gede juga. Head of sosmed. Jadi sebenarnya kalau nama mah macam-macam lah. Intinya Beda-beda. tim, pemimpin tim. Nah itu di karir lanjutan. Jadi kayak middle, tengahnya lah ya. Terus apakah ada lagi? Ada di karir puncak. Apa tuh Bang? Nah, teman-teman sudah mulai. Kalau tadi kan sosmed ya. Ya. Teman-teman akan keluar dari tidak hanya sosmed. Jadi akan masuk ke namanya digital marketing strategis. Atau digital marketing manager. Atau digital strategis. Jadi lingkupnya udah digital, udah marketing secara keseluruhan. Teman-teman akan mengurusin namanya email marketing mungkin ya. Ataupun SEO. Mau nggak mau teman-teman harus pelajari itu. Karena
tanggung jawab teman-teman lebih besar gitu. At least sebagai strategiknya, oh ini basicnya seperti ini, maka arahnya ke sini. Mungkin tetap ada yang bantu mungkin ya, namanya juga manajer pasti ada yang bantu teknisnya. Tapi at least teman-teman harus ngerti kan. Naik lagi jadi marketing manager, jadi nggak cuma digital marketing gitu atau digital doang, tapi marketingnya naik lagi C-level, Chief Marketing Officer ataupun Marketing Ya, Director. CMO lah ya. CMO gitu. Itu udah lebih ini lagi ya, di mana bagaimana marketingnya itu mungkin kita membuat produk as a marketing gitu ya. Itu mungkin pembahasan yang agak kemana-mana tapi kurang lebih seperti itu. Kalau Oke. secara jenjang Tahapan. karir tahapannya dari sosmed spesialis gitu. Dan mungkin kendalanya ada di bagaimana, nggak usah puncak dulu deh. Dari awal ke lanjutan dulu aja ya. Karena gini, kebanyakan kan yang kelas-kelas kita lihat kan mungkin kebanyakan ya sosmed secara umum gitu, secara garis besar. Fundamental. Nah, dan ya maksudnya secara menyeluruh gitu kan. Kalau di MSR Academy kita punya kelas yang khusus strategi dan itu bisa membantu teman-teman dari karir awal ke karir lanjutan, dari spesialis jadi strategis. Strategis. Nama Setuju. kelasnya Sosial Media Strategi Strategis. ya. Itu 360. ya 360. Jadi fokus strategi ya, bukan dan jujur ya, memang nggak ada copywriting, nggak ada eksekusi tutorial, desain tutorial, edit video karena fokus strategi. Nah, strategi memang keseluruhan. Teman-teman apa? Butuh strategi konten organik, ada. Strategi live stream, strategi affiliate, strategi endorse, ya strategi lainnya. Termasuk membedah brand gitu ya untuk kompetitor ada ya. Yang jelas lebih ke role-nya bagaimana teman-teman ke strategi. Jadi kalau teman-teman perlu untuk naik karir, kan pasti capek ya jadi palu gada ya. Ya. Nah, inilah saatnya teman-teman mulai untuk dari karir awal ke karir lanjutan ya. Belajarnya di MSR Academy di kelas Sosial Media Strategi gitu. Karena memang itu ketika aku bikin itu ya, aku ngerasa memang ada responsibility lah untuk tanggung jawab untuk ya bagikan ke teman-teman lah gitu. Di mana gimana sih bikin konten pilar atau konten plan, nyari ide konten. Ya berarti sebenarnya role yang lebih mikir ya, risetnya gimana, ini analisisnya apa, itu berarti lebih mikir. Ya. Dan karena masih banyak pertanyaan ataupun kesulitan itu kan berarti menandakan bahwa supply akan ilmunya masih kurang gitu. Kan rata-rata lebih ke eksekusi. Gimana bikin hook, dan sebenarnya eksekusi kan, copywriting. Atau gimana membuat storytelling untuk konten. Eksekusi. Gitu kan. Apalagi mungkin teknik visual yang apa, transisi efek, eksekusi. Tapi berapa banyak yang membahas soal strategi gitu. Mungkin ada tapi masih dikit lah. Gitu, iya. Gitu. Oke, nah itu tadi tahapan-tahapan di jenjang karir sosial media. Ya. Buat saat ini. Cuman kalau bagi kalian nih yang dari awal atau mungkin dari masih kuliah atau mungkin masih SMA pengen menjadi sosial media spesialis, sangat bisa ya. Jadi asal kalian mulai dulu aja buat konten, kalian udah tahu nih kayak kurangnya di mana nih ya udah improve aja di situ. Nah, ketika kalian udah tahu kurangnya di mana ya mungkin kalian bisa ikut kelas atau mungkin bisa punya mentor. Iya, betul. Kalian juga bisa nanya temen yang udah pengalaman. Cuman disaranin pasti berbasis dengan ilmu lah ya. Ilmu betul. Dan praktek gitu. Jangan kayak coba-coba aja jadi lama bro. Gitu. Kalau coba-coba doang ya mungkin bisa sih bisa tapi cuman butuh waktu lama. Next time lah gitu. Nah, ini FYI aku itu buat konten dari 2017. Nah, baru bisa ya kurang lebih di tahap inilah gitu. Berarti udah cukup waktu lah ya. Lama gitu. Nah, bagi kalian setelah kalian udah jadi sosial media spesialis mau naik ya bisa. Sangat bisa belajar di MSR Academy. Kelasnya sosial media strategi. Nah, dan itu akan ada tentunya tanya jawab juga. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi butuh bantuan di tengah-tengah, mungkin mau curhat ataupun ya semi-semi konsultasi nanya-nanya, bisa banget. Bisa gitu. Banget. Tapi setelah kalian beli kelas. Nah, itu dia. Jadi benefitnya apa aja? Pasti benefitnya kita bisa sharing, kita bisa cerita, kita bisa punya forum gitu kan, community di Discord, di WA juga. Terus juga kita ada juga tren ini ya, update. Iya, tren update, juga ada BSS tuh bedah strategi sosmed. Dan ada bedah akun juga. Gitu. Jadi kalau teman-teman kerja di perusahaan, lalu ini
ditanyain mungkin sama atasannya, wah dan mungkin sekaligus mungkin diuji sama atasannya. Betul. Lu bisa nggak untuk quote unquote diajak mikir gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa curhat dulu ke kita gitu lewat sesi bedah akun. Oh ternyata ini apa yang perlu diimprove gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa ya quote unquote berbicara lebih banyak ke atasan. Dan mungkin ketika atasan appreciate, oh ternyata kamu oke juga nih diajak pikir, diajak strategi, bahkan memikirkan arahnya seperti apa. Gak menutup kemungkinan atasan kamu akan percaya ke kamu dan mungkin naik jabatan gitu kan. Itu sih kuncinya guys. Iya. Jadi kalian tadi udah catat, udah tinggal diulang lagi aja kalau misalnya ada yang lupa atau keskip atau gimana. Itu beberapa tahapan dari jenjang karir sosial media. Semangat terus, pokoknya terima kasih juga kepada Ken udah berbagi nih ilmu dan pengalaman di jenjang karir sosmed ini. Next kita bahas apa lagi nih kira-kira? Coba tulis di komen gitu ya. Nah, mungkin kalau bagi kalian ada yang pengen bahas tentang apa di sekitar industri kreatif, terutama di sosial media, itu bisa sangat-sangat bisa tulis di komen aja. Ya, mungkin atau mungkin ada fenomena yang mungkin mau dibahas dari segi sosmednya gitu ya, itu boleh banget. Bisa hitungin bedah atau apapun, coba tulis dulu aja di komen. Atau bedah strategi brand mungkin kalau misalnya memang menarik boleh juga ya. Boleh. Mungkin brand apa atau perusahaan apa. Kayaknya seru kalau banget. gitu. Kita cukup aja. Thank you banget buat Kian. Siap. See you in another video. Iya, sampai jumpa di podcast selanjutnya di MSR Academy. Thank you.